Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ismadi selaku Kepala Sekolah SDN 3 Kemirowo dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Kemirowo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang seperti sekarang. Selanjutnya, izinkanlah saya untuk dapat membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti atau penyampaian RTL dari narasumber, yang keempat lain-lain, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni sambutan kepala sekolah. Kepada beliau Bapak Ismadi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada Bapak Ibu guru yang kami hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan rencana tindak lanjut destinasi PKJ Ciruka Sport Education Model SEM yang akan disampaikan oleh Pak Wahyu Setiawan sebagai tindak lanjut dari Pak Wahyu Setiawan dalam melaksanakan kegiatan diklat pembimbing PJOK, guru pembimbing PJOK, sehingga pada hari ini Pak Wawan mengadakan kegiatan ini. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan hari ini akan disampaikan oleh Pak Wawan mengenai kegiatan komunitas belajar sekolah kita, yaitu komunitas belajar umur 3. Nanti mungkin Pak Wawan akan menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pak Wawan yang berkaitan dengan kegiatan Pak Wawan dalam mengikuti guru pendamping PJOK kurang lebih 3 bulan ya Pak Wawan, dan alhamdulillah pada hari ini kegiatan tersebut sudah hampir selesai, dan semoga nanti Pak Wawan bisa melaksanakan kegiatan tersebut sampai selesai dan mendapat manfaat, mendapat kegunaan, sehingga dapat mengembangkan kompetensi dari Pak Wawan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehari-hari, terutama untuk meningkatkan pembelajaran di kelas yang pada muaranya nanti akan meningkatkan keterampilan, meningkatkan karakter serta keterampilan murid dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan monggo silakan nanti Pak Wawan untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan mengenai
imbauan bisa kita pahami bersama. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara selanjutnya, yakni acara inti mengenai penyampaian RTL diseminasi PKG PJOK yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Wahyu Setiawan. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Wiryogo, Bapak Rismadi SPD SC yang saya hormati, pada Bapak Ibu Guru anggota Kumpel Komodika yang saya hormati, adalah pertama-tama kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam ruangan ini dalam acara komunitas belajar Komodika, itu tentang penyampaian rencana tindak lanjut dan diseminasi PKG PJOK. Tidak lupa saya aturkan salam serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu salam di dunia. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut yaitu tentang diseminasi PKG PJOK yang berbasis project, yaitu akan menggunakan model SEM atau Sport Education. Ini masih semangat semua ya Bapak Ibu? Ya. Ini walaupun sudah siang, tapi kita tetap semangat ya, mencerminkan semangat kita pada kegiatan ini, dan semangat kita nanti akan kita tularkan pada anak didik kita agar selalu semangat mengikuti setiap pembelajaran yang akan kita berikan. Dalam RTL saya, yaitu tentang pertandingan bukan sodor. Pertandingan bukan sodor. Tentunya pertandingan bukan sodor ini sudah tidak asing lagi dalam olahraga tradisional di lingkungan sekolah. Itu yang pertama. Saya menyampaikan latar belakang. Latar belakang pertandingan bukan sodor ini dipilih berdasarkan aspek-aspek tertentu, yaitu ada aspek yang pertama, ada aspek suara. Aspek suara di mana pandangan, pemikiran dan ide-ide siswa dalam menentukan pilihan kegiatan, yaitu kita melibatkan siswa itu secara utuh dalam menyampaikan pandangan siswa terhadap pertandingan atau terhadap materi yang akan kita sampaikan, kita perlu nanti. Dan juga ide-ide dari siswa itu kita akan tampung secara menyeluruh. Nanti ide-ide itu mungkin bisa berupa pertandingan itu kapan dilaksanakan, atau sistem gugur atau sistem siapa nanti pertandingan itu akan diperankan siswa secara menyeluruh. Yang kedua yaitu pilihan. Kita juga memberikan pilihan tentang apa yang diminati murid.
Bahkan cara mengevaluasi diri mereka adalah langkah kunci mendorong kemandirian dan motivasi belajar siswa. Jadi seperti yang tadi disampaikan saya, yaitu pilihan. Jadi kita memberikan pilihan sebelum kita memberikan Bupak Sodor ini. Kemarin saya sudah memberikan pilihan kepada anak-anak didik kita, yaitu siswa-siswa kita, untuk memberikan pilihan mau mengadakan Bupak Sodor atau mengadakan permainan yang lain, misalnya seperti pertandingan egrang ataupun terompah dan sejenisnya. Dan mereka lebih memilih Bupak Sodor. Dan mereka juga cara mengevaluasi mereka pun mereka sudah ikut menentukan. Jadi bagaimana nanti perannya sebagai apa, ataupun bagaimana nanti penilaiannya, itu mereka ikut menentukan. Serta yang ketiga adalah kepemilikan, yaitu mengacu pada rasa keterlibatan dan identifikasi siswa terhadap pembelajaran mereka. Itu kita harus memberikan rasa kepemilikan terhadap siswa tersebut. Jadi jangan sampai siswa tersebut merasa bahwa ini adalah sebuah tugas atau sebuah disampaikan pembelajaran disampaikan dari guru kepada mereka, tapi mereka itu diberi rasa kepemilikan dalam pertandingan tersebut. Dan ikut menentukan bagaimana mau membuat rasa kepemilikan siswa tersebut terhadap kegiatan ini. Dan kegiatan ini sudah mulai hasil survei dan interview terhadap murid, serta dengan mempertimbangkan berbagai pemetakan aset yang dimiliki di lingkungan SDN 3 Kemiliobo, seperti aset manusia, aset sosial, aset politik, aset lingkungan, aset fisik, aset agama, dan aset budaya. Juga mempertimbangkan isu-isu yang timbul dalam hilangnya olahraga tradisional dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini untuk aset-aset, nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Sekarang tentang isu-isu olahraga yang timbul dalam lingkungan pembelajaran PJOK. Nah, isu yang timbul dalam pembelajaran PJOK kali ini adalah hilangnya olahraga tradisional terhadap pembelajaran PJOK, dalam pembelajaran PJOK. Jadi olahraga tradisional yang sudah diklaim hilang sama sebagian pihak, sekarang lagi digalakkan kembali oleh pemerintah kabupaten dengan mengadakan perlombaan atau pertandingan poltrot atau olahraga tradisional tingkat kabupaten, bahkan sampai tingkat nasional. Jadi dalam kita mendukung program dari pemerintah kabupaten, khususnya kita ingin mengenalkan kembali olahraga tradisional dalam lingkungan sekolah, yaitu salah satunya dengan mengadakan kegiatan ini, yaitu kegiatan kokurikuler, yaitu tindak lanjut dari kegiatan ekstrakurikuler dalam pembelajaran PJOK. Kemudian tujuan kegiatan yang akan kita capai yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar yang ada pada satuan pendidikan. Jadi kegiatan ini selain kegiatan pembelajaran PJOK, yaitu kita juga akan melibatkan anggota komunitas belajar yang ada di sekolah. Dengan apa? Yaitu nanti dengan model pembelajaran yang kita buat dengan
Sport Education Model atau SEM, di mana SEM ini akan melibatkan murid secara utuh dari perencanaan sampai nanti pelaksanaan, akan melibatkan murid secara utuh, dan guru hanya sebagai fasilitator. Jadi guru tidak akan terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut, tapi guru akan menjadi fasilitator terhadap murid. Jadi nanti perencanaan, terus kegiatan dan evaluasi terakhir. Nanti kita akan perjelas di slide selanjutnya. Kemudian ada capaian, langkah-langkah, dan hasil. Capaian yang akan kita capai yaitu murid dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perannya dan terlaksananya kegiatan pertandingan bukan sodor. Jadi capaian yang akan kita capai itu adalah murid dapat melaksanakan kegiatan ini dengan perannya, seperti nanti ada peran-peran tertentu. Murid tersebut ada yang menjadi kepala sekolah, ada yang menjadi MC, ada yang menjadi atlet, ada yang menjadi supporter, ada yang menjadi pembawa acara, dan sebagainya. Kenapa kok seperti itu? Karena seperti yang tadi sudah dibilang, model sport education itu adalah model yang berpusat pada peserta didik, yang semuanya itu nanti akan berpusat pada peserta didik, dan guru tadi sudah cuma sebagai fasilitator. Jadi seperti itu. Dan kemudian nanti yang kedua itu terlaksananya kegiatan pertandingan bukan sodor. Sampaiannya seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya ada peluncuran proyek, yaitu tentang apa yang akan diciptakan. Di sini kita akan menciptakan sebuah pertandingan bukan sodor. Kemudian yang kedua, pengumpulan informasi itu adalah sumber belajar dan sumber belajarnya bisa berupa video atau kita nanti dari paket dan dari media lainnya. Yang kemudian yang selanjutnya pengembangan dan umpan balik, yaitu bagaimana siswa mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan, yaitu nanti pada waktu pelaksanaan pertandingan. Dalam pelaksanaan pertandingan, siswa nanti diharapkan mampu mengimplementasikan sebuah pengetahuannya, apa yang sudah didapatkan dari Bapak Ibu guru ataupun dari media-media sosial, dan keterampilan-keterampilan yang sudah dipelajari, yaitu keterampilan pertandingan bukan sodor. Tentunya sebelumnya akan mengadakan latihan-latihan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik agar dapat mengikuti pertandingan tersebut dengan baik. Dan selanjutnya presentasi. Presentasi itu apa yang akan saya jelaskan tentang karya ini. Nah, karya ini presentasi ini saya lakukan sekarang, dan nanti pada peserta didik kita akan presentasikan lagi tentang bagaimana cara kita untuk melaksanakan program ini. Kemudian pelaksanaan kegiatan itu adalah nanti waktu pelaksanaan kegiatannya itu kira-kira setelah tes. Sedangkan hasil yang akan diharapkan adalah terselenggaranya pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar
pada materi kegiatan buka sodor dengan model pembelajaran sport education. Itu hasil yang diharapkan, yaitu terselenggaranya pembelajaran PJUK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah tersebut. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur programnya, kegiatan ini termasuk dalam program yaitu kegiatan kokurikuler, yaitu tidak lanjut dari program intrakurikuler pembelajaran PJUK yang dilakukan dalam SDN 3 Pemilihan. Kemudian kegiatan ini akan diikuti siswa kelas 4, 5, 6. Kenapa banyak sekali kelasnya? Karena berhubung dengan di sekolahan kita itu keterbatasan murid. Ya, muridnya itu cukup sedikit, kalau cuma harus kelas 6 atau kelas 5 itu cukup sedikit dan kurang untuk pembelajaran SEM. Makanya kita ambil kelas 4, 5, 6 kelas tinggi yang agar bisa mengikuti program pembelajaran ini. Karena program pembelajaran ini melibatkan murid secara utuh. Yang kemudian ini akan dilaksanakan pada waktu setelah tes PAS, yaitu tanggal 10 Desember 2024. Harinya hari Selasa, yang bertempat di halaman SDN 3 Widyobo. Sedangkan mitra dalam Kombel, Pak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah itu adalah sebagai penasihat. Jadi nanti Bapak Kepala Sekolah itu akan berperan sebagai penasihat. Kemudian nanti ada Bu Afi, itu guru yang bertugas nanti berdiskusi, terus nanti bertugas mengajari murid untuk berdoa, karena nanti dalam kegiatan tersebut itu semuanya diperankan oleh murid dan nanti cuma gurunya yang menyampaikan pada murid, jadi mengajari murid tersebut, kemudian murid yang melakukan kegiatan. Kemudian ada saya sendiri, itu nanti tugasnya berdiskusi, mengembangkan materi, kemudian aktivitas, konsep usaha, serta penugasan peserta dan menyiapkan penilaian. Nah, tugasnya saya cukup banyak gitu. Jadi menyiapkan materi, aktivitasnya seperti apa, konsep usahanya seperti apa, dan penugasan peserta nanti yang ada yang menjadi atlet, ada yang menjadi MC, ada yang menjadi ini supporter. Nah, itu nanti akan saya bagi. Kemudian nanti juga menyiapkan penilaian. Penilaiannya akan seperti apa dalam pertandingan tersebut. Nanti mungkin ada penilaiannya, sistemnya mau apa, mau speed gugur atau apa. Nah, penilaiannya kalau mendapatkan poin itu yang harus bagaimana, serta aturan-aturan pertandingan nanti kita akan bahas bersama siswa. Kemudian Pak Bagas itu berdiskusi bersama serta menyiapkan koreo supporter. Jadi nanti anak-anak yang tidak ikut bertanding, yang tidak ikut menjadi atlet, nanti ada yang menjadi supporter. Nah, di supporter itu nanti dibagi, ada yang supporter A, supporter B. Nah, supporter diharapkan semeriah mungkin, diberi koreo yang menarik agar murid itu merasa senang dalam melakukan kegiatan tersebut, tidak merasa dibedakan antara yang bermain ataupun dia yang menjadi supporter. Nah, makanya kita harus memberikan bekal pada murid itu untuk menjadi
perannya masing-masing. Kemudian Bu Eli nanti menyiapkan yel-yel. Nah, jadi ada koreonya sudah dibentuk sama Pak Bagas. Ya, gitu ya. Koreonya sudah dibentuk. Oh, ini geraknya seperti ini. Nanti yel-yelnya dibentuk sama Bu Eli nanti dari pemain itu supaya lebih semangat. Misalnya gimana? 1, 2, 3, oke, yes, atau gimana? Nanti Bu Eli silahkan menyiapkan yel-yelnya untuk pemain, dua grup pemain antara pemain A dan B, kelompok A dan B itu dibuatkan yel-yel agar lebih meriah. Nanti kalau koreonya gerakannya sudah Pak Bagas sudah bentuk koreonya, Pak Bagas sudah ahli gitu, dan Bu Eli mungkin yel-yelnya sudah teruji juga di tingkat kecamatan. Ya. Terus ini Pak Raditya yaitu yang nanti berdiskusi dan menyiapkan lapangan. Nanti Pak Raditya mungkin akan memberikan arahan-arahan terhadap peserta didik untuk untuk mengorganisasikan atau menyiapkan lapangan pertandingan. Mungkin kalau lapangan itu kurang bersih, terus nanti dibersihkan agar tidak berbahaya terhadap murid-murid yang melakukan aktivitas di situ dan sebagainya. Dan yang belum mendapatkan peran nanti bisa membantu peran yang sudah ada. Kemudian pernyataan tentang kapasitas sekolah. Nah, ini yang tadi kita sudah singgung di awal. Saya sekolah dapat dimanfaatkan yaitu implementasi aset based thinking. Ada 7 aset based thinking yang ada di sekolah kita, yaitu aset manusia yang berupa guru, karyawan, dan siswa. Di mana guru nanti sebagai fasilitator, karyawan juga sebagai fasilitator, dan siswa sebagai peran atau pemeran dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua adalah aset fisik. Aset fisik ini berupa ruang kelas, ruang perpustakaan yang akan kita gunakan baik itu sebagai transit atau sebagai penjelasan atau sebagai pemaparan materi di dalam ruangan tersebut. Yang selanjutnya adalah aset lingkungan. Aset lingkungan di sini ada halaman sekolah. Halaman sekolah yang akan kita gunakan sebagai pelaksanaan kegiatan pertandingan bukan sodor. Itu adalah halaman sekolah. Jadi seluruh halaman sekolah nanti itu akan digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan ini. Yang kemudian seterusnya ada aset agama. Di sini ada aset agama adalah pemeluk agama yang kebetulan di sini sama, yang itu bisa menimbulkan toleransi antara satu dengan yang lainnya lebih terjalin dengan baik. Dan nanti juga ini ada hubungannya dengan guru agama yang akan berperan sebagai pembimbing dalam toleransi beragama. Kemudian aset budaya atau pelajaran seni, yang di sini nanti seni ini akan ada hubungannya dengan koreo dan yel-yel, di mana seni ini nanti akan membuat supporter yang lebih berwarna, lebih semangat dengan seni koreo yang akan diajarkan oleh Pak Bagas dan yel-yel nanti yang akan diajarkan sama Bu Eli. Dan mungkin Bu Ratih nanti juga bisa membantu karena yang masih paling muda di sini Bu Ratih yang mungkin masih hangat dalam semangatnya dalam pembelajaran.
Kemudian ada aset politik. Aset politik di sini adalah peraturan sekolah. Ini dalam mengadakan kegiatan ini, kegiatan kurikuler ini, kita tidak lepas dengan peraturan-peraturan sekolah. Di mana peraturan sekolah ini banyak mencakup kegiatan. Salah satunya cara berpakaian, misalnya harus pakai sepatu, harus karena bidang olahraga harus memakai seragam olahraga, dan mungkin dengan perkataannya itu harus diatur, tidak boleh berkata yang menyinggung atau membuli pada teman dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada aset sosial, yaitu aset sosial ini berupa kerjasama antar peserta dan peserta, antara peserta dengan guru, ada guru dan guru. Jadi aset sosial ini nanti akan mencakup kerjasama antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan guru dengan guru. Ya, kerjasama tersebut bisa berupa nanti membuat kelompok antara siswa dan siswa, membuat kelompok itu, membuat tim. Kalau dengan guru ya nanti komunikasi dengan guru itu bisa berjalan dengan baik. Kalau ada kesulitan, kemudian nanti guru dengan guru bisa berkomunikasi tentang acara ini agar bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sukses tanpa halangan atau tanpa kendala, walaupun kendala itu tetap akan ada. Nah, kemudian rencana evaluasi yang akan diambil yaitu lewat anggota komunitas belajar, staf, dan murid. Rencana evaluasi ini adalah evaluasi tentang kegiatan pembelajaran yang dijalani, yaitu mungkin dengan wawancara secara langsung, yaitu dengan memberikan angket yang akan kita berikan kepada murid seperti ini. Kemudian kemungkinan tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu tantangan manajemen waktu. Permainan tradisional ini tidak masuk dalam kurikulum, jadi harus memadukan dengan tugas akademis ekstrakurikuler. Jadi kegiatan ini tidak masuk dalam kurikulum, sekali lagi, karena kegiatan ini berupa kokurikuler. Sedangkan kegiatan kokurikuler untuk mendukung yaitu dengan kegiatan ekstrakurikuler, karena peserta nanti yang akan berperan akan melakukan kegiatan ini nanti akan kita ajarkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Seperti itu. Jadi ada hubungannya antara kegiatan ekstrakurikuler dengan kegiatan yang akan kita laksanakan. Kemudian solusinya itu adalah mengatur penyelenggaraan pertandingan dengan melibatkan koordinasi komunitas belajar untuk membuat perencanaan yang efektif agar penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Yaitu kita mengadakan koordinasi dengan anggota KOMPEL atau peserta komunitas belajar agar semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian yang kemudian adalah tantangan hujan, karena ini musim hujan. Nanti salah satu kendala di musim hujan itu adalah hujan. Kita tidak tahu kapan akan turun hujan. Bisa
pagi, siang ataupun sore. Nah, makanya untuk mengantisipasi hal tersebut kita akan menyelenggarakan pada pagi hari. Nah, demikian paparan dari saya, dan kemudian akan dibuka tanya jawab. Monggo dari Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaannya Pak Wawan. Ini berkaitan dengan kegiatan yang akan kita laksanakan. Apakah itu pembelajaran semuanya kita serahkan kepada siswa ataukah guru juga boleh menuangkan ide? Oh ya, terima kasih pertanyaannya bagus Pak Bagas. Ya, jadi seperti ini Pak Bagas, dalam model pembelajaran SEM atau Sport Education Model itu semuanya diperankan oleh siswa. Semuanya diperankan oleh siswa. Guru hanya sebagai fasilitator. Jadi guru itu membuat perencanaan, membuat aturan, dan nanti akan diajarkan kepada peserta didik, kepada murid. Jadi murid sudah dibagi-bagi menjadi, ada yang menjadi atlet, ada yang menjadi nanti MC, ada yang menjadi supporter, supaya semua murid ikut berperan aktif. Dan pembelajaran SEM ini, model SEM ini, itu pembelajaran yang dibuat, situasinya dibuat seotentik mungkin. Jadi pembelajaran yang dibuat dengan keadaan atau situasi yang otentik, dengan pertandingan yang sesungguhnya. Ada pembukaan, ada pembacaan doa, ada sambutan-sambutan dari pihak-pihak tertentu, kepala sekolah, atau sambutan dari ketua panitia, dan itu semuanya diperankan oleh peserta didik atau oleh murid. Nah, satu lagi, pembelajaran SEM ini itu tidak membeda-bedakan isu gender, yaitu tidak membeda-bedakan isu gender. Semua baik laki-laki atau perempuan ikut serta, dan baik yang mempunyai kemampuan atau keterampilan yang lebih ataupun keterampilan yang kurang. Jadi semuanya ikut berperan. Seperti itu. Nah, jelas Pak Bagas? Oke, terima kasih Pak Bagas. Mungkin ada lagi yang lain? Oh ya, ini dari Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, di kelas 4 itu kan ada yang anak berkebutuhan khusus, anak inklusif begitu Pak. Terus bagaimana cara melibatkan anak tersebut mau ikut partisipasi dalam kegiatan begitu? Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, pembelajaran ini tidak membeda-bedakan isu gender ataupun anak inklusi ya. Nanti anak yang berkebutuhan khusus itu bisa dilibatkan menjadi supporter. Jadi semuanya akan berperan dengan kemampuannya masing-masing. Mungkin ada yang seperti tadi inklusi itu nanti bisa berperan menjadi supporter, atau nanti ada yang mempunyai kelebihan keterampilan akan nanti bisa menjadi
atlet dan nanti kok anak itu kok pandai dalam berbicara, itu mungkin bisa dijadikan ketua panitia ataupun MC. Dan mungkin anak yang pandai dalam bidang agama nanti bisa dilibatkan menjadi pembacaan doa. Dan yang mempunyai kemampuan dalam segi dirijen nanti akan menjadi dirijen dalam upacara pembukaan kegiatan tersebut. Jadi semua anak itu akan terlibat tanpa membedakan isu gender ataupun anak yang berkebutuhan khusus. Oke, seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Kepala. Langsung lawan, oke. Oke, terima kasih. Tadi Pak Wawan akan melaksanakan itu ya, pembelajaran Bapak Sotor itu ya. Itu tujuan Pak Wawan memilih Bapak Sotor itu apa alasan yang menjadi dasar Pak Wawan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran Bapak Sotor melalui model pembelajaran SEM? Kira-kira itu aja. Oh iya, terima kasih. Tujuan saya itu seperti yang tadi sudah saya katakan dari awal, itu dilandasi dengan tadi beberapa aspek, yaitu ada aspek suara, aspek pilihan, dan aspek kepemilikan di sini. Nah, ini pemilihan materi Bapak Sotor itu berdasarkan 3 aspek: suara, pilihan, dan kepemilikan. Suara di mana itu adalah dari suara dari peserta didik yang menyuarakan ini materi yang dipilihnya dengan pilihan yang tadi diberikan antara Bapak Sotor, Trumpah, atau Idra. Jadi itu dasar-dasar pilihan dari saya dalam memilih Bapak Sotor. Yang kemudian dasarnya lagi yaitu adalah dari penyelenggaraan oltrot atau olahraga tradisional tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh Dinas Kabupaten dan Kepemudaan setempat. Jadi kalau di sini yaitu Temanggung itu sedang menggalakkan olahraga tradisional. Maka olahraga tradisional yang saya pilih adalah Bapak Sotor sesuai dengan suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Karena tujuannya yaitu kita akan mencapai atau meraih atlet-atlet Bapak Sotor di sekolahan kita ini, yang nanti akan bisa ikut bertanding dalam tingkat kabupaten. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Wawan. Kemudian setelah siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, nanti kira-kira apa manfaat yang akan dirasakan siswa setelah melaksanakan kegiatan itu menurut Pak Wawan? Oh iya, terima kasih. Jadi manfaat siswa setelah melaksanakan kegiatan ini, siswa akan merasa mempunyai motivasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan PJUK. Merasa siswa itu termotivasi dalam pembelajaran PJUK, dan nanti siswa itu akan ada akan terciptanya sebuah
kemandirian, tanggung jawab. Jadi setelah melakukan pembelajaran berbasis STEM ini, nanti kan siswa berperan sebagai eh, sebagai macam-macam tugas. Jadi nanti siswa itu akan diberi tanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi setelah pembelajaran ini, nanti siswa akan merasakan bahwa siswa itu akan lebih mandiri, lebih termotivasi untuk melaksanakan sebuah kegiatan dengan serius dan mempunyai sebuah tanggung jawab yang lebih dari yang sebelumnya. Ini seperti itu, Pak. Oke, terima kasih kawan atas penjelasannya. Oh ya, ada lagi mungkin satu pertanyaan kalau ada, kalau nggak ada saya tutup. Ya, oh ya, baik. Kemudian pemaparan RTL diseminasi PJOK yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wahyu Setiawan atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kesimpulan dari kegiatan hari ini. Adapun penyampaian RTL diseminasi PKG-PJOK ini di tengah maraknya isu-isu olahraga yang ada, isi dari RTL ini memanfaatkan permainan tradisional yang mana menggunakan pembelajaran berbasis STEM, dan pembelajaran ini akan berpusat pada siswa dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Selasa 10 Desember 2024 dengan peserta kelas 4, 5, dan juga 6 yang bertempat di halaman SDN di Lombok. Itu kiranya kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Di sini saya selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.